Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan waktunya kita masuk ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan update review mengenai Lion CTO ya. Nah, buat lo yang belum nonton video review utamanya itu sudah up beberapa hari lalu ya. Jadi buat lo yang pengen tahu konteksnya lebih jelasnya seperti apa mengenai Lion CTO, nah boleh cek video gue sebelumnya karena gue nggak mungkin ulang lagi di sini. Kalau gue ulang lagi di sini kepanjangan ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin untuk video ini lebih spesifiknya ke update review ya. Nah, gue garis bawahi lagi bentuknya review. Dan seperti yang kalian sudah tahu juga di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, semuanya for free ya. Nah, kok bisa gimana tuh bisa gratis ya? Caranya dengan kita mereview berbagai macam cryptocurrency project supaya lu tidak terbebani gitu dan TCI bisa tetap berjalan begitu. Tapi review bentuknya bukan nge-shield. Jadi kita bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya ya. Dan buat lo yang sudah nonton review gue sebelumnya udah tahu ya pandangan gue seperti apa mengenai Lion CTO. Ya tapi baik lagi, kita sudah agree untuk review ya, kita akan lanjut lagi ya. Lanjut lagi apa yang mereka ingin update. Nah, jadi untuk update-nya sendiri ya mainly mereka ini sudah mulai berjalan pre-sale-nya. Dan 16 hari lagi sale-nya akan berakhir dan itu kurang lebih estimasi yang sama juga dia akan launch begitu ya. Nah, untuk si Lion CTO ini sendiri ya, ya kita sebenarnya sudah sedikit, ya bukan sedikit, kita sudah bahas ya lumayan panjang lebar di video kita sebelumnya mengenai ya beberapa hal yang kita anggap janggal. Ya salah satunya adalah ya mereka ini mengklaim bahwa mereka itu ada partnership dengan Binance. Tepatnya dengan Binance Alpha dan juga dengan Binance Square begitu. Dan buat lo yang sudah nonton video gue sebelumnya tahu bahwa kita sudah mencoba mencari gitu ya hubungannya langsung tapi tidak ada begitu. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan Binance. Paling ya ini ada satu orang yang mempromosikan si Lion CTO di Binance Square, tapi bukan oleh official account dari Binance, tapi dari seseorang yang bernama Yihe Community begitu. Nah jadi ya tidak ada data yang menunjukkan bahwa ya Binance ada kerjasama langsung dengan Lion CTO. Nah maka dari itu ya klaim ini ya kita ya karena tidak ada data yang menunjukkan seperti itu ya berarti sulit untuk dianggap nyata gitu kan. Ya jadi itu salah satu concern utama gua ya. Nah selain itu juga untuk si Lion CTO ini sendiri dia itu untuk urusan presale-nya kita bisa di sini infonya kan presale address-nya ini ya. Tapi mereka untuk bagian tokenomics-nya di sini mereka ada address lain dan address ini gue coba cari di BSC dan di di BSC scan dan juga di Ether scan nggak ada begitu. Jadi nah ini gue bingung ini sama ini kenapa ada beda nih. Dan kalau kita klik di sini ya kebuka. Nah ini cocok sama si data yang kita bisa di sini nih. Mereka kan sudah dapat 3.700 BNB. Nah ini kurang lebih segituan juga tuh. Ya sorry. Oh ini malah lebih kecil ya. 3.000. Oh benar-benar 3.700an ya. Atau ini koma mungkin ya. Oh ini kayaknya koma deh. 3,7 ya. Nah jadi ya kalau gue lihat sih ini akur ya. Ini akur. Nah, jadi ya mungkin ini yang bisa kita lihat ya. Nah, di sini ya kalau lu pengen lihat ya silakan bisa lu klik and then lu pelajari lagi begitu ya. Nah, selanjutnya untuk tokenomics-nya, kalau di sini kan nggak ada penjelasannya berapa. Untuk tokenomics di sini ya ada sih, kita bisa di sini banyaknya untuk di lock. Nah, mereka ini di locknya katanya di Binance Labs ya, di Binance Labs, lalu juga di Alpha, di Kraken, Coinbase dan seterusnya begitu. Nah, tapi ya baik lagi, ini kan ya mereka bisa tulis seperti itu. Ini nggak bisa, kasarnya kita nggak bisa ngecek bener nggak di lock di exchanger itu gitu. Nah kita nggak tahu karena ya mereka sekarang presale-nya bukan di sana kan, mereka presale di Gempet gitu. Nah itu juga ya itu gue juga jadi sedikit bingung. Kalau mereka memang ada kerjasama, terutama dengan Binance, kenapa nggak presale di Binance aja gitu kan? Nah itu juga salah satu yang mungkin sedikit aneh lagi lah ya. Nah sisanya ya kita bisa di sini banyaknya ya di presale dan di liquidity gitu ya. Nah, selanjutnya update-nya apa lagi? Update-nya adalah mereka itu katanya sudah nge-burn ya, mereka itu sudah nge-burn dan juga merenounce untuk ini apa namanya kontrak mereka. Jadi udah renounce kontrak dan juga udah nge-burn LP katanya ya. Nah, jadi dan menurut mereka juga LP mereka itu maksimum 75% begitu menurut mereka ya. Nah, tapi baik lagi, itu semua yang mereka klaim itu nggak ada data langsung yang kita bisa lihat begitu. Jadi nah ya baik lagi ya apa namanya ya harus percaya aja kalau gitu kan. Nah tapi serem juga kalau percaya nggak pakai data gitu kan. Jadi ya mungkin itu aja sih update-nya ya.
Jadi ya baik lagi buat elu yang sudah denger video review gua sebelumnya, ya memang cukup banyak kasarnya hal-hal yang cukup janggal begitu, dan yang paling sering mereka ulangnya itu adalah ya hubungan mereka dengan Binance begitu. Ya tentunya Binance enak lah nama Binance dijual begitu ya, karena ya rata-rata project yang pre-sale atau airdrop di Binance yaitu ngepam dulu gitu kan. Nah, itu jadi kayak semacam mungkin ya kalau sampai beneran terjadi kan poin plus gitu. Nah, tetapi baik lagi di sini tidak ada apa ya? Gua nggak ketemu langsung hubungannya dengan Binance begitu ya. Dan bahkan yang kayak mereka repost yang kayak tadi gue bilang ya, yang mereka repost nih salah satunya post dari Binance yang ada memang ada singanya bener ya, ada singanya. Nah, tapi ya singa ini nggak langsung berhubungan langsung sama Lion CTO juga begitu. Tapi di repost oleh si First Lion CTO-nya ini seperti ya ini adalah urusan tentang mereka gitu. Padahal sebenarnya bukan begitu. Jadi ya baik lagi ya cukup banyak yang ya janggal lah gitu, cukup banyak yang janggal. Dan kalau gue pribadi sesuai dengan pembahasan sesuai dengan uh, review gue sebelumnya, ya kalau gue pribadi sih tidak tertarik untuk ikut begitu, karena ya terlalu banyak hal yang janggal dan apa ya kasarnya ya kasarnya ada kurang transparan lah begitu ya. Jadi ya udah sih gitu aja kurang lebih untuk update mengenai si Lion CTO ya. Tapi baik lagi, gue pribadi kan cenderung lebih konservatif begitu. Kadang-kadang ada orang ya nggak gini lah, gue masuknya intermediate lah. Konservatif banget juga nggak, tapi intermediate lah di tengah-tengah gitu ya. Nah menurut gue ini resikonya terlalu besar karena hal-hal yang kita sudah bahas tadi begitu. Tapi kalau misalkan lu ngerasa, bang udahlah bang biarin aja bang, 16 hari lagi nih gampang kan udah listing nanti jempet, ya udahlah resiko misalkan bisa ngedam ya gue terima. Tapi kan mungkin aja bang, nih liquidity lagi gede nih. Dan memang ya sekarang ya faktanya begitu ya. Mulai banyak odds mulai menguat, BTCD mulai turun terus. Siapa tahu bang lagi kayak begini, apapun bisa ngepam. Ya benar, dan memang memes itu kadang-kadang yang nggak pakai logika memes tuh ya. Kayak lu lihat PP bisa berapa miliar USD market capnya. Sementara kita tahu PP itu nggak ada utility sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Ya tapi kadang-kadang orang memang suka berspekulasi begitu. Jadi ya kalau lu ngerasa mungkin nggak apa-apa bang, memang ya memes kan memang banyak yang kasarnya aneh bang, memang banyak yang janggal juga. Ya kalau lu siap dengan resikonya, ya monggo-monggo aja. Tapi kalau gue pribadi sih enggak, karena yang gue enggak se-high risk itu, gue lebih ke intermediate lah risk profile gue gitu ya. Sip. Itu aja kurang lebih untuk update kita mengenai CTO. Buat lo yang pengen coba, pastikan risk profile lo cocok karena ini resikonya bahkan lebih tinggi daripada biasanya gitu ya. Dan jangan berpikir bahwa pre-sale ini adalah shortcut buat tiba-tiba kaya. Enggak ya, enggak seperti itu. Justru gue kalau bisa ya gue sarankan orang-orang yang pengen ikutan pre-sale, pengen beli meme coins itu kalau bisa adalah orang-orang yang memang sudah profit dulu di market. Jangan yang pengen tiba-tiba cepat kaya, nggak bisa seperti itu. Ya karena resikonya ya besar, signifikan lebih besar dibandingkan dengan BTC, even alts begitu ya. Sip, itu aja kurang lebih untuk update review kita. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuan. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.